Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bahwa definisi dan argumentasi merupakan objek kajian logika. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa definisi dan argumentasi merupakan objek kajian logika? Mengapa definisi dan argumentasi dibahas dalam logika? Bukankah logika adalah aturan berpikir benar? Apa hubungan berpikir dengan definisi dan argumentasi? Ini yang akan kita bahas. Logika, berpikir, definisi, dan argumentasi. Untuk melihat keterkaitan antara definisi dan argumentasi dengan berpikir, terlebih dahulu kita sajikan kembali definisi berpikir. Apa yang dimaksud dengan berpikir? Sebelumnya kita katakan bahwa berpikir yakni upaya akal dalam menyusun maklumat, dalam menyusun hal-hal yang diketahui untuk menyingkap majhulat, menyingkap hal-hal yang belum diketahui. Makanya kita katakan bahwa berpikir memiliki dua rukun, yaitu ada hal yang diketahui dan ada hal yang tidak diketahui. Kita ingin mengurangi hal-hal yang tidak diketahui dengan perantaraan hal-hal yang diketahui. Dengan pengetahuan kita mengusir ketidaktahuan. Sekarang kita akan melihat hal yang diketahui itu. Ada berapa jenisnya? Terkadang yang kita ketahui adalah makna sesuatu. Misalnya ketika kita tahu makna manusia sebagai hewan yang berakal. Ini disebut dengan pengetahuan konseptual, yaitu mengetahui makna sesuatu. Ini disebut dengan pengetahuan tasawuri atau maklum tasawuri. Kadang pula yang kita ketahui adalah nilai proposisi, benar salahnya proposisi. Misalnya ketika kita tahu bahwa manusia memiliki jiwa yang non materi dan itu kita benarkan atau kita anggap salah, maka ini disebut dengan pengetahuan asersi atau pengetahuan tasdiki, maklum tasdiki. Jadi hal-hal yang kita ketahui kadang berupa konsep dan disebut dengan pengetahuan tasawuri dan kadang berupa tasdik atau pengetahuan tasdiki. Itu yang diketahui. Yang tidak diketahui juga demikian. Kadang yang tidak kita ketahui adalah makna sesuatu. Kadang pula yang tidak kita ketahui adalah nilai dari proposisi, benar salahnya proposisi. Misalnya ketika kita tidak mengetahui makna dari jiwa itu apa? Itu disebut dengan ketidaktahuan konseptual atau majhul tasawuri. Dalam ekonomi misalnya, ketika kita tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro atau ekonomi makro, atau apa itu kapitalis, itu disebut dengan kejahilan konseptual atau majhul tasawuri. Dalam hukum misalnya, ketika kita tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan eksepsi, itu disebut dengan ketidaktahuan tasawuri. Selain ketidaktahuan konseptual, kita juga memiliki kejahilan yang lain, yaitu kita tidak mengetahui nilai dari proposisi. Kita tidak mengetahui benar atau salahnya proposisi itu. Misalnya kita tidak tahu apakah si A melakukan tindak korupsi atau tidak. Kita tidak tahu misalnya apakah ruh itu memiliki eksistensi atau tidak. Kita tidak tahu misalnya apakah si A adalah orang yang benar-benar sakti, memiliki ilmu laduni atau tidak. Itu semua adalah ketidaktahuan tasdiki. Yani kita tidak tahu apakah proposisi tersebut benar atau salah. Jadi hal-hal yang diketahui kadang berupa konsep disebut dengan pengetahuan tasawuri, kadang berupa tasdik disebut dengan pengetahuan tasdiki. Yang tidak diketahui juga demikian, kadang berupa konsep yakni kejahilan tasawuri dan kadang berupa nilai proposisi atau tasdik, kejahilan tasdiki.
Sekarang, bagaimana caranya mengusir ketidaktahuan konseptual dan bagaimana cara mengusir ketidaktahuan tasdiki, asertif? Tentu dengan menyusun pengetahuan yang sesuai dengan apa yang tidak kita ketahui. Jika yang tidak kita ketahui adalah konsep sesuatu, makna sesuatu, maka yang kita susun adalah pengetahuan-pengetahuan konseptual kita. Jadi pengetahuan konseptual mengusir kejahilan konseptual. Sementara itu, bila yang tidak diketahui adalah tasdik sesuatu nilai proposisi, maka yang kita susun adalah pengetahuan asertif. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan nilai proposisi yang telah kita ketahui itu kita susun untuk mengusir ketidaktahuan asertif. Dan itu yang disebut dengan argumentasi. Jadi apa yang dimaksud dengan definisi? Definisi adalah pengetahuan konseptual yang mengusir kejahilan konseptual. Konsep ke konsep itu disebut dengan definisi. Misalnya ketika kita katakan manusia adalah hewan yang berakal, hewan yang berakal merupakan sekumpulan konsep yang menjelaskan konsep lain, yaitu konsep manusia. Jadi definisi yang benar ini ya, bukan lagi definisi sebagai batasan, bukan. Definisi dari definisi adalah al-ma'lum tasawuri al-musil ila majhul tasawuri, yaitu pengetahuan konseptual yang mengusir kejahilan konseptual. Sementara itu argumentasi adalah pengetahuan asertif yang mengusir kejahilan asertif. Jadi tasdik ke tasdik, tasdik yang lama yang menghantarkan kita pada tasdik yang baru itu disebut dengan argumentasi. Argumentasi adalah al-ma'lum at-tasdiki al-musil ila al-majhul at-tasdiki. Jadi argumentasi adalah pengetahuan asertif yang mengusir kejahilan asertif. Mendefinisikan itu apa? Mendefinisikan adalah menyusun pengetahuan konseptual dalam rangka mengusir kejahilan konseptual. Begitu juga dengan argumentasi, mengargumentasikan. Mengargumentasikan yakni menyusun pengetahuan asertif. Jadi pengetahuan asertif itu kita susun untuk mengusir kejahilan asertif, untuk beroleh tasdik yang baru. Sekarang kita lihat keterkaitan antara definisi atau mendefinisikan dan juga argumentasi atau mengargumentasikan dengan berpikir. Dan terakhir sekali nanti kita akan lihat keterkaitannya dengan logika. Kita lihat satu-satu. Berpikir adalah menyusun pengetahuan untuk mengusir kejahilan. Sementara itu, di awal tadi dikatakan bahwa pengetahuan memiliki dua jenis. Ada pengetahuan konseptual dan pengetahuan asertif. Ketidaktahuan atau kejahilan juga ada dua, konseptual dan asertif. Artinya apa? Berpikir memiliki dua jenis. Satu, menyusun pengetahuan konseptual untuk mengusir kejahilan konseptual. Yang kedua, menyusun pengetahuan asertif untuk mengusir kejahilan asertif. Sementara itu, menyusun pengetahuan konseptual untuk mengusir kejahilan konseptual tadi disebut dengan mendefinisikan. Dan menyusun pengetahuan asertif untuk mengusir kejahilan asertif itu tadi kita sebut dengan mengargumentasikan. Jadi lihat polanya itu. Maka berpikir ini apa? Berpikir memiliki dua jenis. Mendefinisikan atau mengargumentasikan. Mendefinisikan itu apa? Jadi menyusun pengetahuan konseptual untuk mengusir kejahilan konseptual. Mengargumentasikan itu apa? Menyusun pengetahuan asertif untuk mengusir kejahilan asertif. Jadi di sini jelas mengapa definisi dan argumentasi dibahas dalam logika, atau apa kaitan definisi dan argumentasi dengan berpikir? Jawabannya adalah definisi dan argumentasi atau mendefinisikan dan mengargumentasikan merupakan dua jenis
dari berpikir. Kadang kita berpikir konseptual, kadang juga kita berpikir asertif. Kadang kita mencari definisi sesuatu, kadang pula kita memberikan argumentasi pada sesuatu. Sekarang kita lihat keterkaitannya dengan logika. Kita susun lagi dengan format yang logis. Logika adalah aturan yang benar dalam berpikir. Berpikir itu apa? Berpikir memiliki dua jenis, mendefinisikan atau mengargumentasikan. Maka logika adalah aturan yang benar dalam mendefinisikan dan mengargumentasikan. Jika mendefinisikan dan mengargumentasikan merupakan dua jenis dari berpikir, dan logika adalah aturan yang benar dalam berpikir, maka logika adalah aturan yang benar dalam mendefinisikan dan mengargumentasikan. Jadi logika mengajarkan kepada kita tata cara berpikir yang benar. Dengan kata lain, logika mengajarkan kepada kita tata cara mendefinisikan dan mengargumentasikan yang benar. Jadi jelas keterkaitan antara definisi dan argumentasi dengan berpikir, yaitu apa? Keduanya yang merupakan jenis dari berpikir. Sementara logika adalah aturan yang benar dalam berpikir, berarti logika adalah aturan yang benar dalam mendefinisikan dan mengargumentasikan. Maka dengan menyimak ini kita tidak bingung lagi, kok bisa definisi dan argumentasi dibahas dalam logika. Itulah kenapa kitab-kitab logika menyuguhkan aturan-aturan itu, tata cara mendefinisikan dan tata cara mengargumentasikan, baik dari ranah forma maupun dari ranah material. Karena kenapa? Karena kedua itulah merupakan jenis berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.